Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Maulidah, NIM D201950552, kelompok 7 akan menjelaskan tentang perkembangan pada masa akhir kanak-kanak. Selamat menyaksikan. Pengertian dari masa akhir kanak-kanak. Masa ini itu kelanjutan dari masa kanak-kanak awal yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelum kami. Masa ini diambil oleh anak usia 6 tahun sampai masa pubertas. Masa ini sering disebut masa sekolah atau masa sekolah dasar. Selanjutnya yaitu perkembangan fisik pada masa akhir kanak-kanak. Yang pertama yaitu tinggi badan. Kenaikan tinggi badan pada masa ini per tahunnya adalah 2-3 inci. Rata-rata seperti itu. Yang kedua yaitu berat badan. Pada masa ini berat badan lebih variasi daripada panjang atau tinggi badan. Menurut Musen dan Kagan, selama masa akhir kanak-kanak ini, tinggi bertumbuh sekitar 5-6% dan berat badan bertambah sekitar 10% setiap tahunnya. Jadi, pada masa akhir anak ini peningkatan berat badan anak lebih banyak daripada panjang badan. Yang ketiga yaitu perbandingan tubuh. Di sini dicontohkan badan memanjang dan menjadi lebih langsing, leher menjadi lebih panjang, dada melebar, dan perut tidak buncit. Sebenarnya masih ada beberapa perbandingan lain yang belum saya cantumkan. Salah satunya yaitu wajah yang kurang baik menghilang dengan bertambah besarnya mulut dan rahang, dahi melebar dan merata, bibir semakin berisi, dan hidung semakin membesar dan membentuk. Lengan dan tungkai lebih memanjang, tangan dan kaki lebih lambat membesar. Yang keempat yaitu perbandingan otot lemak. Jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot. Perkembangan terus lebih cepat berkembang pada masa pubertas. Dan yang terakhir yaitu gigi. Pada pemulaan pubertas, umumnya seorang anak memiliki 22 buah gigi, tetapi keempat gigi terakhir tumbuh pada masa remaja. Selanjutnya yaitu perkembangan keterampilan pada masa akhir kanak-kanak. Yang pertama yaitu keterampilan menolong diri sendiri. Maksudnya adalah mandiri dalam melakukan beberapa kegiatan seperti makan sendiri, mandi sendiri, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu keterampilan menolong orang lain. Maksudnya menolong orang lain itu seperti dalam lingkungan sekolah atau kelompok bermain. Yang terakhir yaitu keterampilan di sekolah, seperti mengembangkan keterampilan menulis, menggambar, menari, memperbaiki tata bahasanya dengan cara mendengarkan dengan seksama. Yang selanjutnya yaitu perkembangan emosional pada masa akhir kanak-kanak. Yang pertama yaitu menunjukkan dan menamakan perasaan. Yang kedua memiliki kontrol emosi yang lebih baik. Yang ketiga memperlihatkan konsentrasi yang rendah. Yang keempat menunjukkan selera humor. Yang kelima berempati dengan orang lain. Yang ketujuh sensitif dengan tertawaan dan kritik. Yang kedelapan menunjukkan kekhawatiran lebih. Dan yang terakhir memperlihatkan ketekunan. Selanjutnya yang terakhir yaitu bahaya psikologis pada masa akhir kanak-kanak. Yang pertama yaitu bahaya dalam berbicara. Contohnya, anak yang mempunyai kesulitan berbicara dalam bahasa yang digunakan di lingkungannya akan terhalang dalam usahanya untuk berkomunikasi dan mudah merasa bahwa ia berbeda. Yang kedua yaitu bahaya emosi. Contohnya, anak akan dianggap tidak matang baik oleh teman-teman sebaya maupun orang-orang dewasa kalau ia masih menunjukkan pola-pola ekspresi emosi yang kurang mengenakan. Dan juga bila emosi yang buruk seperti marah dan cemburu masih sangat kuat, akan kurang disenangi oleh orang-orang lain. Yang ketiga yaitu bahaya sosial. Ada 5 jenis anak yang penyesuaiannya dipengaruhi oleh bahaya sosial. Yang pertama yaitu anak yang ditolak atau diabaikan oleh kelompok teman. Yang kedua yaitu anak yang terkucil. Yang ketiga yaitu anak yang mobilitas sosial dan grafisnya tinggi. Yang keempat anak yang berasal dari ras atau kelompok agama yang terkena prasangka. Dan yang terakhir yaitu para pengikut yang menjadi pemimpin kemudian menjadi anak yang penuh dengki dan tidak puas. Yang keempat yaitu bahaya bermain. Anak yang dilarang berhayal karena membuang waktu atau dilarang melakukan kegiatan kreatif dan bermain akan mengembangkan kebiasaan penurut yang kaku. Yang kelima yaitu bahaya dalam konsep diri. Contohnya anak yang mempunyai konsep diri yang ideal biasanya tidak puas pada diri sendiri dan tidak puas pada perlakuan orang lain.
Yang keenam yaitu bahaya moral. Ada 6 bahaya yang umumnya dikaitkan dengan perkembangan sikap moral dan perilaku anak-anak. Yang pertama yaitu perkembangan kode moral berdasarkan konsep teman-teman atau berdasarkan konsep-konsep media massa tentang benar dan salah yang tidak serupa dengan kode orang dewasa. Yang kedua yaitu tidak berhasil mengembangkan suara hati sebagai pengawas dalam terhadap perilaku. Yang ketiga yaitu disiplin yang tidak konsisten membuat anak tidak yakin akan apa yang sebaiknya dilakukan. Yang keempat yaitu hukuman fisik merupakan contoh agresivitas anak. Yang kelima itu menganggap dukungan teman-teman terhadap perilaku yang salah begitu memuaskan sehingga perilaku yang itu menjadi kebiasaan. Dan yang terakhir tidak sabar terhadap perbuatan orang lain yang salah. Yang ketujuh yaitu bahaya yang menyangkut minat. Ada 2 bahaya yang umum dihubungkan dengan minat masa kanak-kanak. Yang pertama, tidak berminat pada hal-hal yang dianggap penting oleh teman-teman sebaya. Yang kedua, mengembangkan sikap yang kurang baik terhadap minat yang dapat bernilai bagi dirinya seperti kesehatan dan sekolah. Dan ada bahaya, sebenarnya masih ada bahaya-bahaya lain, cuman yang saya cantumkan hanya itu. Demikian penjelasan dari saya, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.